itu kalau misalkan itu tutup, karena dengan kos-kosan saya kan nggak ada, kosong. Terus yang jual saya, yang beli siapa? Kemudian semuanya ekonomi akan terlihat itu terjadi. Bahkan ada yang memberikan kepada kami informasi dari pekerja yang bukan berarti di SP kan memang ada SP itu ada, tapi ada pekerja yang asli juga. Khawatir Pak, buat apa saya naik menjadi 29 tapi besok saya tidak kerja lagi, atau teman saya atau saudara saya. Ini kan sangat ngeri. Dan justru malah dari kajian yang ingin kita sampaikan kepada mereka dan juga sudah di press release sampean waktu di ruang Vicon itu ya Bu Mayadina ya, kajian itu ternyata yang disampaikan itu justru lebih tinggi lagi risikonya. Dia menyampaikan bahwa ke-32 perusahaan tersebut paling enggak yang mempekerjakan 87.000 orang, dan kita prediksikan waktu Bu Maya itu sekitar 7.000 yang akan diputus, yaitu PKWT itu yaitu bukan PHK Mas, tapi ini adalah tenaga yang selesai kontraknya tidak diperpanjang. Ternyata jumlah yang diprediksikan itu sampai 25.000, berarti kan dia paling tidak 30%. Nah, kemudian waktu kita kumpulkan juga kemarin di ruang rapat yaitu di Seda Baru, itu dari 32 itu juga bahkan saya mengklarifikasi dan dia mengklarifikasi terhadap media juga kaitan dengan PT Sami yang siap membayarkan UMSK yaitu per Januari 2020. Saya katakan pada waktu itu bahwa memang apakah PT Sami ini sudah siap? Kalau siap ya tidak perlu kita bahas untuk yang sektor 1. Ternyata dia karena ini sudah menjadi keputusan gubernur Pak, saya mau tidak mau saya bayar, tapi saya akan langsung saya akan memberhentikan yang tidak saya perpanjang kontrak itu 500. Bulan ini kan itu kan sangat berat ya. Nah, saya mendengar langsung juga lapor kepada Pak Bupati dan Forkopimda, sehingga memang kita harus mengambil langkah cepat. Karena apa? Kalau dibiarkan, apakah kita biarkan yaitu ekonomi Jepara yang sekarang kalau kita lihat Mayong, banyak toko, banyak warung, banyak rumah makan, banyak kos-kosan, itu apakah tumbuh dengan sendirinya? Kan tidak, berbareng dengan iklim investasi yang ada. Itu kita harus melek mata, harus betul-betul melihat secara nyata. Dan akhirnya saya juga menerima masukan terhadap yaitu misalkan pengusaha di sektor lain, Pak, saya itu kalau misalkan itu tutup karena dengan kos-kosan saya kan nggak ada, kosong. Terus yang jual saya, yang beli siapa? Kemudian semuanya ekonomi akan terlihat itu terjadi. Bahkan ada yang memberikan kepada kami informasi dari pekerja yang bukan berarti di SP kan memang ada SP itu ada, tapi ada pekerja yang asli juga. Khawatir Pak, buat apa saya naik menjadi 29 tapi besok saya tidak kerja lagi, atau teman saya atau saudara saya. Ini kan sangat ngeri. Kalau jumlah 25.000 itu kan ngeri juga. Nah, inilah yang ketahui. Dan dia juga sudah bukan mengancam, sudah punya strategi bahwa dia itu sudah mendirikan pabrik di luar. Bahkan kemarin saya dapat itu orang yang di lift itu Bu Maya mengatakan, Pak, kita dengan Rembang itu selisihnya jauh Pak, 400.000. Saya gimana Pak? Saya satu produk itu kalau sudah indikatornya dari tenaga kerja satu orang, saya sudah rugi per bulan 400.000 per orang. Bedanya itu dia mengatakan. Nah, ini yang jadi tujuan kita, akhirnya kita lapor Pak Bupati. Pak Bupati juga berkali-kali sudah memerintahkan kepada kami, Dispo maupun itu sudah saya segera untuk Pak. Tapi saya memang harus istilahnya by schedule, tidak langsung perintah langsung ya. Saya lewat rapat internal dan pada akhirnya ini kemarin sore itu juga Forkopimda rapat yang intinya memang harus segera dilakukan
untuk rapat Dewan Pengupahan. Dan hari ini memang kita siapkan untuk rapat pengupahan dan kita undang. Nah, kita alhamdulillah dengan ini sudah kita sepakat untuk mengusulkan, saya kan nggak bisa merubah, yaitu mengusulkan saran kepada Pak Bupati. Dan Pak Bupati nanti tentunya akan ditindaklanjuti saran kepada Pak Gubernur. Seperti itu lewat Disnaker provinsi. Tapi ini baru akan kami sampaikan pada Pak Bupati, usulan pada Pak Bupati. Rekomendasi Pak ya. Rekomendasi kita yaitu kenaikan UMSK ini kita harapkan yaitu kita revisi yaitu dari yang sektor 3 itu menjadi 0,5 dari UMK tahun 2025 sehingga total yaitu 7%. UMK 6,5 menjadi 0,5. Jadi agak rasional dan kemudian untuk sektor 2 yaitu 1%. Jadi 7,5. Kemudian yang sektor 1 menjadi 1,5%. Itu yang sekiranya karena kami juga kemarin menampung aspirasi dari Apindo itu juga seperti itu, dia juga mengumpulkan para pengusaha itu kekuatannya sampai seperti itu yang kita usulkan. Kemudian sektornya KPL-nya sama, cuma kita tekankan bahwa KPL itu adalah khusus usaha di sektor yang besar. Kita tidak ingin menyisir yaitu pada UMKM sektor besar. Itu Mas, dalam rangka pembelaan ini kami bukan membela para pengusaha yang sudah istilahnya notabene itu establish tapi kita keberlanjutan untuk ekonomi raja Pak. Jadi ini saya mohon juga teman-teman media mikirkan tentang masyarakat Jepara. Kita tidak hanya, saya juga tidak menafikan buruh itu juga tinggi, tapi resikonya yang ada kan gitu. Buat apa kita gajinya tinggi tapi seseorang butuh